Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mahelza Widiasari dengan NIM 2101654 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari tugas teori pembelajaran bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yulianti Rasyid SPD MPD. Pada kali ini saya akan membahas tentang metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi, behavioristik, kognitivistik, dan humanistik. Baiklah, dalam pembahasan ini kita akan mempelajari yang pertama, satu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi tradisional. Ada tokoh dan ide utama psikologi tradisional. Pembahasannya, psikologi tradisional dalam buku ini adalah psikologi yang konsep-konsepnya tidak didasarkan atas penerapan metode ilmiah. Menurut Sujana 1990-11, psikologi sebagai ilmu dimulai tahun 1879, sewaktu Wilhelm Wundt, seorang ahli filsafat, ahli dan psikolog, mendirikan laboratorium psikologi di kota Leipzig, Jerman. Dalam laboratorium itu diteliti 3 permasalahan utama, yakni A. Proses kesadaran serta unsur-unsur yang membentuknya, B. Cara unsur-unsur itu saling berhubungan, dan C. Menemukan hukum atau aturan dari hubungan unsur-unsur tersebut. Menurut Wundt, beranggapan bahwa mempelajari psikologi menyangkut telaah unsur-unsur dasar atau atom-atom dasar pengalaman mental manusia. Melalui metode introspeksi, Wundt mengadakan analisis dan menemukan unsur-unsur pengalaman manusia. Perhatian ditujukan pada sensasi, persepsi, dan pengalaman mental manusia terhadap rangsangan-rangsangan yang diterimanya. Jika dicermati, psikologi tradisional pun memiliki cabang-cabang aliran sesuai dengan masa perkembangan psikologi itu sendiri. Dari Francis Bacon, kata Bacon dalam bahasa Inggris yang artinya, pengetahuan tentang alam harus dapat digunakan secara praktis dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, harus diadakan penyelidikan terhadap alam secara baik. Metode yang terbaik bagi manusia adalah metode induksi dengan mengadakan percobaan atau eksperimen-eksperimen. Penyelidikan ilmiah tentang alam adalah dasar bagi kemajuan manusia. Sedangkan menurut John Locke sama halnya dengan tokoh pendidikan lainnya, menulis beberapa buku untuk menyampaikan cita-citanya, pandangannya tentang pendidikan. Tentang pengetahuan, Locke menyatakan bahwa pengetahuan merupakan alat atau dasar bagi manusia untuk menentukan dirinya sendiri, menentukan sikap manusia terhadap agama dan kepercayaan. Agama harus didasarkan atas rasio. Tuhan itu ada menurut pemecahan rasional atau deisme. Sedangkan menurut Jean-Jacques Rousseau, menurut Rousseau sendiri, seluruh manusia pada dasarnya memiliki kodrat sebagai makhluk yang baik. Apabila manusia itu buruk, maka masyarakatlah yang menyebabkannya. Oleh sebab itu, yang paling penting adalah mengubah dan memelihara lingkungan, termasuk memelihara sumber-sumber daya alam, agar dapat tumbuh dan berkembang. Yang B. Metode tata bahasa terjemahan. Sejarah singkatnya, bahasa Latin mulai menurun dan pengajaran bahasa Latin di lembaga pendidikan formal juga semakin menurun. Namun, model atau metode pengajaran bahasa Latin tetap dikembangkan. Analisis gramatikal dan retorik bahasa Latin menjadi model pembelajaran bahasa asing sejak abad ke-15 hingga 17. Siswa-siswa yang mempelajari bahasa asing di lembaga-lembaga pendidikan formal di Perancis, Inggris, serta negara lain di Eropa akan diberi serangkaian latihan tentang penggunaan kaidah atau tata bahasa Latin. Model pembelajaran bahasa yang berlaku adalah pemberian atau penanam kaidah-kaidah ketatabahasaan, penafsiran, penerjemahan, dan pembuatan kalimat-kalimat berdasarkan kaidah-kaidah yang telah dihafalnya. Model pembelajaran bahasa Latin hingga menjelang abad ke-16 sering menimbulkan kecemasan dan ketakutan siswa.
Bahasa Latin itu sendiri sudah mati karena tidak ada lagi penutur aslinya. Bahasa Latin, buku-buku pelajaran bahasa Latin berisi uraian-uraian abstrak tentang kaidah-kaidah ketatabahasaan, daftar kosakata, dan kalimat-kalimat yang dimaksud sebagai bahan latihan penerjemahan pendekatan didasari oleh pembelajaran bahasa Latin yang menjadi acuan standar bagi pembelajaran bahasa asing di sekolah-sekolah. Buku-buku teks yang cenderung seragam pada pertengahan abad 19 merupakan bukti keadaan tersebut. Buku-buku teks berisi butir-butir ketatabahasaan. Setiap aspek ketatabahasaan dikembangkan dalam bentuk daftar kaidah, dibuatkan kaidah penggunaannya, dan akhirnya ditambah dengan ilustrasi pengguna kaidah tersebut dalam bentuk kalimat. Tujuannya yang ingin dicapai adalah agar siswa-siswa mampu mengaplikasikan kaidah-kaidah ketatabahasaan, baik ketatabahasan bahasa pertama maupun bahasa target melalui penerjemahan. Bentuk-bentuk latihan tersebut pada akhirnya dikembangkan menjadi sebuah metode yang dikenal dengan metode tata bahasa terjemahan yang disingkat dengan MTBT. Tumbuh dan berkembang di kalangan pakar-pakar pembelajaran bahasa Jerman. Tujuan pengembangan metode ini adalah agar siswa mengetahui segala sesuatu berkaitan dengan sesuatu, dan pengetahuan tersebut hendaknya melebihi objek itu sendiri. Yang kedua, landasan teori kebahasaan. Penjelasannya, tata bahasa yang berkembang pada saat itu jelas tata bahasa beraliran linguistik tradisional yang sangat dipengaruhi oleh tata bahasa Latin. Teori-teori linguistik tradisional sama halnya dengan psikologi tradisional, bersifat spekulatif karena sangat kental dipengaruhi oleh pemikiran kefilsafatan, baik idealisme maupun materialisme. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran. Pembahasannya dalam teori ini, pembelajaran yang digunakan dalam penyusunan MTBT juga tidak jelas. Psikologi, apalagi psikologi pembelajaran, belum dikaji secara ilmiah. Jadi, psikologi yang mempengaruhi penyusunan MTBT juga psikologi tradisional, terutama empirisme atau periksa uraian sebelumnya. Yang keempat, rancang bangun metode. MTBT memiliki 7 karakteristik yang membedakannya dengan metode pembelajaran bahasa lainnya. Yang pertama, tujuan belajar bahasa asing adalah agar seseorang dapat membaca teks-teks bahasa asing, mengembangkan disiplin mental dan intelektual yang diharapkan sebagai efek logis dari hasil mempelajari bahasa asing tersebut. Yang kedua, fokus utama pembelajaran bahasa adalah membaca dan menulis. Yang ketiga, pemilihan kosakata yang dibelajarkan semata-mata didasari oleh teks-teks bahasa asing yang dibelajarkan. Yang keempat, kalimat merupakan unit pusat pembelajaran bahasa dan penerjemahan. Yang kelima, penekanan pembelajaran juga diletakkan pada keakuratan. Yang keenam, tata bahasa diajarkan secara deduktif. Yang ketujuh, siswa-siswa penutur asli bahasa target. Itulah karakteristik dari MTBT. Selanjutnya, yang keempat, pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode tata bahasa terjemahan. Pola interaksi belajar mengajar selanjutnya yang disingkat dengan IBM dalam penerapan MTBT jelas bersifat satu arah. Guru merupakan pusat pembelajaran sedangkan siswa sebagai objek yang harus menempuh kegiatan belajar. Yang C, metode langsung atau direct method. Sejarah singkatnya, pakar linguistik dari Jerman yaitu Wilhelm Vitor 1850 sampai 1918 menggunakan teori-teori linguistik sebagai landasan pembelajaran bahasa. Menurut Vitor, latihan-latihan yang akurat di bidang fonetik hendaknya memungkinkan guru menghafalkan ujaran secara akurat. Pola-pola pengujaran merupakan unsur dasar yang lebih berarti daripada tata bahasa. Ia juga melontarkan kritik-kritik
tajam terhadap penggunaan MTBT dan menekankan pentingnya latihan bagi guru di bidang fonetik. Melalui tulisan-tulisan yang dipublikasikannya, telah mengembangkan suatu dorongan agar prinsip-prinsip linguistik terapan didaya gunakan dengan cara sebaik-baiknya. Akan tetapi, kesepakatan tersebut tidak pernah dicapai. Dalam tulisan-tulisannya, tidak seorang pun mengungkapkan asumsinya tentang bagaimana metode terbaik untuk menerapkan atau mendaya gunakan ilmu baru tersebut atau linguistik terapan dalam pembelajaran bahasa asing. Yang kedua, landasan teori kebahasaan. Pakar pembelajaran bahasa yang benar-benar menerapkan prinsip-prinsip pemerolehan bahasa secara alamiah pada pertengahan abad ke-19 adalah Alcifer 1826 sampai 1907. Interaksi oral secara intensif dengan menggunakan bahasa target dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sebagai cara untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menyajikan kemampuan berbahasa serta pemerolehan bahasa target. Teori kebahasaan pengajaran metode ini belum mendaya gunakan teori ketatabahasaan tertentu. Tampaknya ML ini berkembang ketika masa peralihan dari linguistik tradisional ke linguistik struktural, dari psikologi tradisional ke psikologi behavioral. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran. Meskipun pengujar ML tidak pernah mengungkapkan secara gamblang apa landasan teori pembelajaran yang digunakan, namun berdasarkan langkah-langkah penerapan ML dapat ditelusuri bahwa psikologi yang melandasi pengembangan ML adalah empirisme. Jadi, nuansa psikologi behavioristik pun sudah mulai berkembang dalam pengembangan ML ini. Yang keempat, rancang bangun pembelajaran. Pembahasannya, penerapan ML cukup berhasil mengembangkan keterampilan berbahasa siswa. Di samping siswa memiliki motivasi yang tinggi, namun terdapat kelemahan di dalam metode ini. Kelemahan tersebut adalah adanya tuntutan yang berlebihan terhadap kemampuan guru untuk berbahasa secara cermat dan bersih seperti penutur asli atau bahasa yang dipelajari. Tuntutan isi sukar dipenuhi. Yang kelima, pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode langsung. Pola IBM yang berkembang dalam penerapan ML relatif lebih kaya dibandingkan dengan pola IBM dalam penerapan MTBT. Pada tahap-tahap awal pembelajaran melalui penerapan ML ini, interaksi masih bersifat satu arah. Guru ditempatkan sebagai model, panutan, sekaligus native speaker bahasa target. Guru berpandangan bahwa siswa-siswa telah memiliki penguasaan materi secara memadai, barulah dikembangkan interaksi dua arah melalui pendayagunaan teknik tanya-jawab. Yang kedua, metode pembelajaran bahasa dilatar belakangi psikologi behavioristik. Psikologi ini membahas bagaimana manusia bertingkah laku, tetapi menunjukkan bahwa dasar-dasar teori yang digunakan untuk menjelaskan bahwa gejala psikologis manusia atau termasuk di 118 dalamnya gejala belajar diri manusia atau di lingkungan terhadap rangsangan atau stimulus dari luar. Yang A. Tokoh dan ide utama psikologi behavioristik. Menurut Edward Lee Thorndike, tokoh ini terkenal sejak pertengahan abad 20 di Amerika Serikat. Menurut Thorndike, belajar pada manusia pada dasarnya menganut prinsip-prinsip yang sama dengan belajar pada bintang. Dasar terjadinya belajar adalah pembentukan asosiasi antara kesan panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak melalui tahapan trial and error. Yang kedua, menurut Ivan Pavlov. Ivan Pavlov terkenal dengan teorinya dinamakan classical conditioning melalui percobaan pemberian makanan terhadap anjing. Menurut Pavlov, tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan cara memancing agar tingkah laku tersebut muncul dan pemancing tersebut berlangsung secara berulang. Yang ketiga, menurut
B.F. Skinner. Menurut ahli ini terkenal dengan teorinya yang dinamakan operant conditioning dan mengemukakan konsep. Yang pertama, kontrol tingkah laku atau behavior control. Yang kedua, modifikasi tingkah laku atau behavior modification. Melalui konsep-konsep ini dikemukakan konsep belajar yang berkaitan dengan pemberian, penguatan, hadiah, hukuman, dan penundaan. Metode audiolingualnya menjelaskan salah satu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh pemikiran psikologi behavioristik adalah metode audiolingual. Sejarah singkat audiolingual adalah sebelum Perang Dunia Kedua, pembelajaran bahasa asing hampir di seluruh belahan bumi ini didominasi oleh penggunaan metode terjemahan tata bahasa. Kadang juga disebut dengan metode tata bahasa terjemahan dan metode langsung yang berasal dari tradisi pembelajaran bahasa Latin di daratan Eropa. Metode yang digunakan mirip metode langsung, namun ditambah dengan peragaan dan media-media lain yang dimungkinkan pembelajaran seolah-olah terlibat dalam kegiatan komunikasi dengan penutur bahasa yang sedang dipelajari. Program tersebut dinilai oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai program pembelajaran bahasa asing yang memenuhi syarat karena pemberian hasil yang memuaskan. Yang kedua, landasan teori kebahasaan. Landasan teori kebahasaan dari metode audiolingual ini dipelopori oleh kedua tokoh tersebut juga melandasi penyusunan metode pembelajaran bahasa sesuai dengan konsep-konsep pemerian linguistik struktural. Aliran linguistik struktural berkembang pesat pada tahun 1930-an setelah perhatian linguistik terhadap tata bahasa tradisional menyusut. Hal itu disebabkan oleh keyakinan para linguistik bahwa tata bahasa tradisional terlalu mendasari deskripsi teorinya terhadap logika dan filsafat linguistik struktural juga diwarnai oleh tradisi metodologi antropologi yang berkembang pesat pada masa itu. Pakar-pakar kebahasaan pendeskripsian tata bahasa secara struktural juga dikenal sebagai suatu aliran tata bahasa deskriptif, lawan dari tata bahasa preskriptif. Dalam tata bahasa deskriptif, aturan-aturan, norma-norma, dan kaidah-kaidah gramatikal suatu bahasa diturunkan berdasarkan data empiris yang dijumpai pada bahasa sendiri. Sebaliknya, aliran tata bahasa preskriptif bergerak dari aturan norma dan kaidah baru mengumpulkan data sesuai dengan konsep aturan hingga kaidah yang telah ditentukan terlebih dahulu. Aliran tata bahasa deskriptif ini disebut juga aliran struktural karena meyakini tiga hal, yaitu yang pertama, unsur-unsur suatu bahasa dapat dipecah-pecah secara linear dengan suatu cara tertentu. Yang kedua, korpus bahasa dapat dideskripsikan secara tuntas pada tingkat tertentu dari tata fonetik, fonemik, morfemik, hingga sintaksis. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, suatu sistem bahasa terletak dalam suatu sistem yang lebih besar yang dapat dipecah-pecah secara struktural. Prinsip landasan teori pembahasannya: A. Bahasa adalah ujaran. B. Bahasa merupakan seperangkat kebiasaan. C. Ajarkan bahasa bukan tentang bahasa. D. Bahasa adalah apa yang diucapkan oleh penutur asal, bukan apa yang dianggap seharusnya dikatakan oleh penutur asli tersebut. Yang E. Struktur suatu bahasa berbeda dengan struktur bahasa lain. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran metode audiolingual sangat dipengaruhi oleh psikologi behavioristik. Psikolog behavioristik memandang manusia sebagai organisme yang pasif yang dikuasai oleh stimulus-stimulus yang terdapat dalam lingkungan. Yang keempat, rancangan bangun metode. Tujuan pembelajaran ini: yang pertama, pengembangan kemampuan reseptif auditif siswa melalui latihan-latihan menyimak. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa memproduksi wacana. Yang ketiga, pengembangan kemampuan menulis. Yang keempat, pengembangan kemampuan mengarang. Tujuan jangka panjang penerapan metode audiolingual
audiolingual ini adalah pengembangan dan pembinaan kemampuan berbahasa siswa pada seluruh aspek keteram 129 pilihan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis seperti halnya kemampuan yang dimiliki oleh penutur asli atau native speaker. Yang B. Peranan pembelajar. Guru dan materi sesuai dengan landasan teori pembelajaran yang beraliran behavioristik. Pembelajaran atau siswa cenderung ditempatkan sebagai objek pembelajaran. Pengembangan metode audiolingual ini meyakini bahwa pembelajaran pada awalnya berkedudukan pasif yang dikenal pengaruh lingkungan. Oleh sebab itu, peran guru atau pembelajar sangat menonjol karena berkedudukan sebagai pencipta sekaligus pengembang lingkungan yang memungkinkan siswa menerima serangkaian stimulus. Pengguna metode audiolingual adalah guru yang sekaligus merupakan penutur ahli bahasa target. Jika hal ini sukar dilaksanakan, hendaknya terdapat jaminan bahwa guru benar-benar menguasai bahasa target yang dibelajarkannya, paling tidak persis seperti penutur aslinya. Kemenonjolan peranan guru dalam penggunaan metode audiolingual menyebabkan materi pembelajaran berkurang fungsinya. Materi pembelajaran cenderung ditempatkan sebagai bahan pelengkap dan media bagi guru dalam memberikan stimulus serta memerankan sebagai model penutur bahasa target. Metode audiolingual didasari oleh teori linguistik struktural. Maka materi-materi dalam buku ajar cenderung ditampilkan secara struktural. Artinya materi-materi pembelajaran disusun secara gramatis sesuai dengan aturan linguistik bahasa target. Landasan behavioristik dalam penyusunan materi ajar juga cenderung mengakibatkan tumbuh berkembangnya keterampilan yang bersifat mekanis, bukan keterampilan yang alamiah. Sebagai contoh, dialog-dialog yang ditampilkan dalam buku ajar cenderung berpola AB jika yang ditampilkan adalah dialog dua orang. Pada pernyataan komunikasi, bentuk dialog antara dua orang tersebut mungkin berpola AAB atau ABB atau bentuk-bentuk lainnya. Yang kelima, pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode audiolingual. Pola IBM yang berkembang dalam penerapan MA cenderung tidak jauh berbeda dengan pola IBM dalam penerapan ML dalam MA, terutama dengan dikembangkannya teknik tanya jawab dan penugasan. Interaksi guru siswa tidak bersifat satu arah. Penugasan pada tahap ini memiliki penguasaan materi secara memadai. Barulah dikembangkan interaksi dua arah melalui pendayagunaan teknik tanya jawab dan penugasan atau dialog, meskipun dialog itu masih bersifat tekstual belum kontekstual. Yang ke poin C, metode sugestopedia. Sejarah singkatnya, sugestopedia merupakan suatu metode yang dikembangkan oleh pakar psikologi dari Bulgaria, yaitu suatu negara yang terdapat di Eropa Timur. Metode ini dikembangkan oleh George Lozanov, seorang pakar psikologi, namun juga pakar dibandingkan pendidikan psikiater dan ahli fisika. Penggunaan metode sugestopedia mencoba memanfaatkan pengaruh-pengaruh tersebut dalam mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar. Metode sugestopedia sangat berbeda dengan metode pembelajaran yang lain. Metode pembelajaran sugestopedia ini ada yang bersifat dramatik. Dalam metode sugestopedia jauh 134 lebih efektif dan memakan waktu singkat, kira-kira 25 kali lipat jika dibandingkan dengan pembelajaran yang dilakukan melalui penerapan metode konvensional. Lozanov 1978-27. Penggunaan metode sugestopedia mencoba memanfaatkan pengaruh-pengaruh tersebut dalam mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar. Landasan teori kebahasaannya, dalam sugestopedia Lozanov tidak mengeluarkan teori bahasa, tidak begitu memperhatikan asumsi-asumsi mengenai unsur-unsur bahasa serta organisasinya. Dari penekanannya terhadap pelafalan serta pandangannya tentang pembelajaran kosakata, terlihat suatu pandangan bahwa leksis merupakan hal yang pokok
dan terjemahan leksiko lebih mendapatkan perhatian daripada kontekstualisasi. Anjuran-anjuran yang Lozanov itu hanya bersifat memotifikasi belaka dan tidak melambangkan suatu tanggung jawab terhadap pandangan bahwa pada dasarnya bahasa dipelajari serta dipakai sesuai dengan fungsinya sebagai alat pengungkapan dan pembangkit emosi. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran dari metode sugestopedia. Pembahasannya sungguh pun demikian, ia memisahkan sugestopedia dari konsep klinis hipnotis yang sempit sebagai jenis pernyataan kesadaran yang statis, mirip tidur dan dapat diubah. Perbedaan sugestopedia dengan hipnotis dan bentuk pengawasan pikiran dan ingatan lainnya seperti digunakan dalam terapi-terapi psikologis. Yang B, sifat kekanak-kanakan. Dalam peranan sang anak itu belajar ikut ambil bagian dalam bermain permainan, nyanyian, dan latihan senam. Kesertaan guru itu sangat membantu siswa yang lebih berpeluang besar memperoleh kembali kepercayaan diri, spontanitas, dan penerimaan terhadap sang guru pada diri siswa. Dengan demikian, dalam menerapkan metode sugestopedia, terlihat bahwa guru kadang-kadang berperilaku sebagai kanak-kanak. Hal ini yang dimaksudkan agar dalam aktivitas pembelajaran siswa merasa aman mendapat simpati memadai dari sang guru. Sementara itu, guru dapat mengembangkan konsep empati terhadap diri siswa. Yang C, sumber ganda. Hal-hal yang terkait dengan menciptakan serta pengembangan lingkungan fisik seperti dekorasi kelas yang ceria, latar belakang musik, potongan kursi, dan pribadi pengajar dianggap sama pentingnya dengan materi pengajaran itu sendiri. Semua itu merupakan sumber ganda yang dapat meningkatkan dan menetapkan hasil pengajaran yang sangat didambakan oleh pengajar dan pembelajar. Yang D, intonasi, irama, dan konsep. Penjelasannya menurut teori sugestopedia, berbagai nada dan irama yang mengiringi materi yang disajikan turut membantu menghindarkan dan menghilangkan rasa bosan dan jenuh yang ditimbul akibat kemonotonan dalam hal ulangan, dramatisasi, dan penanaman tentang makna terhadap materi linguistik. Intonasi dikoordinasikan dengan latar belakang. Yang poin 4, rancang bangun metode. Dalam konstruksi atau rancang bangun metode sugestopedia ini juga dibicarakan beberapa hal, yaitu tujuan. Tujuannya penggunaan metode sugestopedia adalah untuk menyampaikan keterampilan berbicara dengan lebih baik dan lancar secara cepat. Yang B, silabus. Silabus dalam sugestopedia. Pembelajaran bahasa melalui penerapan metode sugestopedia berlangsung selama 30 hari. Lama kegiatan dalam seminggu adalah 6 hari. Sehari kegiatan berlangsung selama 4 jam. Selama 30 hari tersebut pembelajaran terdiri dari 10 unit. Yang C, tipe-tipe kegiatan pembelajaran dan pengajaran. Jenis kegiatan yang paling khas dalam penerapan metode sugestopedia adalah kegiatan menyimak yang berkaitan dengan teks dan kosakata teks setiap unit. Kegiatan menyimak ini merupakan kegiatan khas dari fase pembelajaran yang berlangsung pada hari pertama satu unit baru. Yang D, peranan pembelajaran sikap mental yang diharapkan dari siswa selama pembelajaran berlangsung adalah kekritisan siswa terhadap suatu keberhasilan. Itulah sebabnya selama pembelajaran berlangsung, siswa dijauhkan dari hal-hal yang dapat mengganggu pikiran dan godaan-godaan lainnya. Selama pembelajaran, pembelajar sama sekali tidak boleh memanipulasi, memikirkan, atau menelaah bahan yang disajikan, tetapi harus memelihara dan mempertahankan pseudo pasif yang merupakan wadah pemahaman materi bagi mereka, terutama dengan melibatkan aspek bawah sadar. Yang E, peranan pengajar. Peranan utama pengajar adalah menciptakan situasi-situasi yang merupakan wadah pembelajar untuk dapat disugesti dengan baik. Setelah itu, guru atau pengajar juga berperan sebagai penyaji materi linguistik di sedemikian rupa, sehingga mendorong terciptanya pengajaran dan penyimpanan oleh pembelajar. Yang F, peranan materi pembelajaran.
Buku teks hendaknya mengandung emosional, bermutu, sastra, dan bersifat menarik. Masalah bahasa dalam teks hendaknya diperkenalkan sedemikian rupa sehingga tidak mengalihkan perhatian siswa 147 dari isi pembelajaran tema-tema yang cenderung menimbulkan trauma dan materi yang menimbulkan kebencian siswa yang hendaknya dijauhkan menurut pendapat Lozanov 1978-278. Yang G. Prosedur penerapan metode Suggestopedia. Kelas bahasa yang berlangsung selama 4 jam mempunyai 3 bagian yang berbeda. 1. Bagian tinjauan lisan. 2. Baru bahan disajikan dan didiskusikan. 3. Fase pertemuan untuk mencoba berhubungan dengan roh orang mati dan pemutaran musik. Yang kelima, pengimbangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode Suggestopedia. Pengimbangan pola IBM dalam penerapan MS atau metode Suggestopedia jauh lebih baik dibanding dengan pola IBM dan penerapan metode-metode sebelumnya, yaitu MTBT, ML, dan MA. Hal ini terutama disebabkan oleh dikembangkannya aktivitas sekelompok belajar dalam kelas. Melalui aktivitas ini, maka jaringan IBM antara siswa dengan guru dan antara siswa itu sendiri berkembang dengan baik. Yang keenam, kemungkinan penerapan metode Suggestopedia dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 1. Metode Suggestopedia atau sering juga disebut dengan metode Lozanov merupakan suatu metode pembelajaran bahasa yang didasarkan atas beberapa disiplin ilmu. Yang kedua, ciri yang paling mencolok metode Suggestopedia adalah penggunaan musik dan ritme musik bagi pembelajaran. Yang ketiga, memperhatikan teori bahasa sebagai salah satu bagian pendekatan metode Suggestopedia. Tampaklah bahwa sasaran metode ini adalah agar pembelajaran terampil menggunakan bahasa yang dipelajarinya sebagai alat komunikasi. Yang keempat, dalam mendesain atau merancang penggunaan metode Suggestopedia, hendaknya diperhatikan tujuan, silabus, tipe kegiatan belajar mengajar, peranan pembelajar, peranan pengajar, dan peranan materi pengajaran. Yang kelima, prosedur penerapan metode Suggestopedia terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan kemampuan siswa berbahasa lisan. Bagian kedua bersifat pembahasan dengan cara berdiskusi. Dan bagian ketiga berupa meditasi dan pemutar musik. Poin ketiga, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi kognitivistik. Berbeda dengan pengajar psikologi behavioristik, pengajar psikologi kognitivistik lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Oleh sebab itu, teori ini sangat erat berhubungan dengan teori atau psikologi sibernetik. Teori ini antara lain terwujud dalam tahap-tahap pengembangan yang diusulkan oleh Jean Piaget, belajar bermakna yang dikemukakan oleh David Ausubel, dan belajar penemuan secara bebas oleh Jerome Bruner, tokoh dan ide utama psikologi kognitivistiknya. Yang pertama ada Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, salah satu penganut aliran kognitif yang kuat, proses belajar yang sebenarnya terdiri atas 3 tahap, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyimbangan. Yang kedua, menurut Ausubel, individu akan belajar dengan baik jika apa yang disebut pengatur kemajuan belajar atau advances organizers didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada individu atau siswa. Yang ketiga, menurut Jerome Bruner yang mengusulkan teori yang disebut free discovery learning. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru atau pengajar memberi kesempatan kepada siswa atau individu untuk menemukan suatu aturan atau termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Yang keempat, kritik terhadap teori kognitif. Teori kognitif, terutama teori yang dikembangkan oleh Piaget, sering dikritik karena sukar dipraktikkan
atau terutama di tingkat lanjut. Selain itu, beberapa konsep tertentu seperti intelijensia, belajar, atau pengetahuan yang mendasari teori ini sukar dipahami, dan pemahaman itu sendiri pun masih belum tuntas. Yang B, metode alamiah. Sejarah singkatnya, menurut Terer, pendekatan tersebut merupakan suatu usaha untuk merancang pengajaran bahwa yang mendayagunakan prinsip-prinsip alamiah yang diperoleh melalui penelitian tentang perolehan bahasa kedua. Rancangan metode tersebut dikembangkan Terer sesuai dengan pengalamannya mengajarkan berbahasa Spanyol. Metode alamiah juga memiliki kesamaan dengan metode langsung. Aspek yang sama itu adalah dalam penggunaan istilah alamiah atau natural. Pengertian natural yang dianut dua orang pakar ini mengacu pada bagaimana seseorang anak secara alamiah mampu menguasai bahasa melalui proses pemerolehan bahasa. Metode alamiah ini berbeda dengan metode langsung. Perbedaan ini terutama terletak pada pandangan para pengujar metode alamiah yang tidak menyetujui penggunaan metode guru, pengulang langsung, serta tanya jawab langsung. Pengajar metode alamiah lebih mementingkan pemberian pajanan atau eksposur atau pemberian masukan yang terpenganjur metode alamiah cenderung berorientasi pada pengajar berdasarkan pemahaman, yang artinya tidak menun 160 untuk siswa menunjukkan kemampuan produktif atau berbicara dan menulis sebelum guru meyakini bahwa siswa mewakili kemampuan pemahaman yang memadai atau comprehensive input. Yang kedua, landasan teori kebahasaan alamiah. Dalam metode alamiah dibangun atas teori kebahasaan yang relevan dengan teori komunikatif atau metode komunikatif. Hal ini merupakan efek logis karena pada saat yang bersamaan ketika metode alamiah ini dikembangkan, metode komunikatif pun sedang ramai dibicarakan. Dalam metode alamiah, aspek bahasa yang dikembangkan adalah makna dan pesan, bukan kaidah. Yang ketiga, landasan teori pembelajarannya. Dalam teori ini, pengajaran yang melandasi metode alamiah didasarkan atas temuan-temuan yang akurat tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Berdasarkan temuan-temuan penelitian itu, diajukan 5 hipotesis tentang pembelajaran bahasa. Kelima hipotesis itu adalah sebagai berikut. 1. Hipotesis pemerolehan atau pembelajaran bahasa. Yang kedua, hipotesis pemantauan. Yang ketiga, hipotesis urutan alamiah. Yang keempat, hipotesis masukan. Yang kelima, hipotesis saringan afektif. Yang keempat, rancang bangun metodenya. Penganjur metode alamiah menyatakan bahwa metode ini cocok bagi pembelajaran tingkat pemula atau tingkat dasar. Paling tidak bagi siswa yang akan memasuki tingkat pendidikan menengah atau intermediate level, yang memiliki tujuan yaitu mengembangkan kemampuan siswa atau individu mendayagunakan bahasa secara fungsional dalam situasi yang telah direncanakan. Jika siswa disempatkan sebagai penerima atau penyimak atau pembaca, maka siswa tersebut akan memiliki kemampuan memahami secara memadai. Yang B, silabus. Dalam mengembangkan silabus pembelajaran melalui pendayagunaan metode alamiah, Kraasen dan Terer menggunakan 2 sudut pandang. Kedua sudut pandang itu adalah sebagai berikut. 1. Kedua pakar ini merumuskan tujuan-tujuan khusus pembelajaran. 2. Tujuan pembelajaran bahasa akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Yang C. Tipe-tipe kegiatan pembelajaran dan pengajaran. Penjelasannya, sejak awal penerapan metode alamiah, penekanan pembelajaran letak pada penyajian masukan yang terpahami dalam bahasa target. Tuturan guru berpusat pada benda-benda yang terdapat dalam ruang kelas termasuk penggambaran atau identik dengan penerapan metode langsung. Penerapan metode alamiah ini mirip dengan metode respon fisik total. Pada kesempatan lain, penerapan metode alamiah mirip dengan metode komunikatif.
Misalnya, ketika siswa dilibatkan dalam aktivitas kerja kelompok untuk mendiskusikan hal-hal sederhana menggunakan bahasa target untuk mengoptimalkan dan akhirnya mendeskripsikan suatu benda dan sebagainya. Yang D. Peran pembelajar. Penganjur metode ini menekankan agar siswa seolah-olah terlibat dalam proses pemerolehan bahasa, buku pembelajaran bahasa. Jadi, siswa justru dituntut aktif dan mengalami sendiri proses pemerolehan bahasanya tersebut. Maka, peranan siswa dalam pembelajaran akan bergerak maju atau naik sejalan dengan tingkat penguasaan atau keterampilan berbahasa siswa, terutama sejalan dengan semakin kaya dan bertambahnya proses pemberian masukan yang berpahami. Yang E, ada peran pengajarnya metode alamiah. Guru memegang peran penting dalam pembelajaran bahasa dengan menerapkan metode alamiah. Paling tidak ada 3 peran utama guru, yaitu guru merupakan sumber primer pengadaan masukan-masukan yang terpahami bagi siswa dalam kelas. Yang kedua, guru bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara iklim kelas sehingga terjalin hubungan antar siswa dan antar guru, siswa yang ramah serta tidak menimbulkan ketegangan dan kecemasan. Yang ketiga, guru bertanggung jawab untuk menciptakan berbagai aktivitas pembelajaran dalam kelas sehingga menarik minat siswa. Yang F, peran materi pembelajaran metode alamiah. Peran utama materi pembelajaran dalam penerapan metode alamiah adalah pencetus aktivitas komunikasi dalam kelas sesuai dengan konteks dan aspek-aspek ekstralinguistik lainnya sehingga aktivitas itu merupakan masukan yang berarti dan terpahami oleh siswa. Yang G, prosedur pembelajaran metode ilmiah. Seperti diuraikan sebelumnya, pelaksanaan pembelajaran bahasa melalui pendayagunaan metode alamiah mengadopsi berbagai metode pembelajaran lain, 171 metode langsung, metode respon fisik total, dan metode komunikatif. Hal inilah yang mendorong Krashen dan Terer menyatakan bahwa metode alamiah merupakan metode inovatif bagi pembelajaran bahasa. Poin 5. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode alamiah. Penjelasannya, pengembangan pola IBM dan penerapan metode alamiah yang disingkat dengan MAL relatif identik dengan pola IBM dalam penerapan MS. 1. Antara keduanya terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Pertama, pola IBM dalam MS cenderung yang lebih bersifat artifisial atau buatan. Yang kedua, pola IBM dalam MS cenderung lebih tertib karena otoritas guru cukup menonjol, sementara itu pola IBM dalam MAL cenderung tergantung pada kondisi siswa, termasuk di dalamnya kualitas dengan efektif yang dikembangkan siswa. Yang B, metode kompetensi komunikatif atau pendekatan komunikatif. Penjelasannya, pendekatan komunikatif hendaknya didasarkan atas kurikulum yang berpusat pada siswa, bukan kurikulum yang berpusat pada guru. Kurikulum yang berpusat pada materi, pendekatan komunikatif memiliki landasan yang cukup kokoh berkenaan dengan hakikat bahasa, dan hakikat pembelajaran bahasa. Konsep kompetensi komunikatif diangkat dari dikotomi Chomsky 1965 yang membedakan komponen bahasa menjadi 2 bagian, yaitu kompetensi dan performansi atau tunjuk pembuatan. Kompetensi kebahasaan bertalian dengan pengetahuan penutur terhadap struktur bahasa sebagai suatu sistem dan merupakan kemampuan potensial dalam diri penutur. Konsep unjuk perbuatan berbahasa atau performasi kebahasaan biasanya diartikan sebagai kegiatan verbal yang berkaitan dengan proses pengumpanan. Kompetensi komunikatif adalah keterkaitan dan interrelasi antara kompetensi gramatikal atau pengetahuan tentang kaidah-kaidah gramatika dengan kompetensi sosiolinguistik atau pengetahuan tentang aturan-aturan penggunaan bahasa. Kompetensi komunikatif hendaknya dibedakan dengan performansi komunikatif karena performansi komunikatif mengacu ke realisasi kompetensi kebahasaan beserta interaksinya dan memproduksi
dikaitkan secara aktual dengan pemahaman terhadap tuturan-tuturan. Tercakup di dalamnya aspek-aspek hambatan psikologis yang bersifat individual. Kompetensi komunikatif meliputi 1. Kompetensi gramatikal, 2. Kompetensi sosiolinguistik, 3. Kompetensi kewacanaan, dan keempat kompetensi strategi. Kompetensi gramatikal mencakup kemampuan seseorang menguasai kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau rumus-rumus ketatabahasaan. Kompetensi sosiolinguistik mencakup pemahaman dan penguasaan terhadap aspek komunikasi bahasa. Kompetensi kewacanaan berkaitan erat dengan pemahaman dan penguasaan seorang penutur bahasa terhadap aspek fisik serta mental bahasa. Yang kedua, latar belakang perkembangan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif. Pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif dilatar belakangi sekurang-kurangnya oleh 3 disiplin ilmu. Ketiga disiplin ilmu tersebut adalah 1. Psikologi khususnya psikologi belajar, 2. Linguistik khususnya linguistik deskriptif, 3. Sosiolinguistik dan psikolinguistik. Yang melatar belakangi pertumbuhan dan pengembangan pendekatan komunikatif adalah sebagai berikut. 1. Keseluruhan lebih berat dari penjumlahan bagian-bagian. 2. Belajar adalah tanggung jawab siswa. Yang ketiga, bagaimana kita sebenarnya belajar bahasa sehingga mahir. Hal ini terjadi secara tidak sadar. Untuk menerapkan pendekatan kompetensi komunikatif yang dilandasi oleh psikologi kognitif, dituntut penggunaan metode-metode yang sesuai dengan hakikat bahasa sebagai alat komunikasi. Pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif tentang teori dan deskripsi bahasa adalah: yang pertama, bahasa merupakan suatu sistem yang tidak terpisah atau terikat dengan konteks sosial. Yang kedua, dalam pemakaian bahasa sehari-hari, orang lebih memusatkan perhatiannya pada arti bukan bentuk bahasa. Yang ketiga, dalam sistem bahasa ada 2 aspek kemampuan yang perlu dibedakan, yaitu kompetensi dan performansi. Konsep pendekatan komunikatif menekankan pada peranan interaksi linguistik dalam bahasa sasaran dalam suatu transaksi spontan yang melibatkan lebih dari seorang penutur karena terdapat seorang atau sekelompok lawan penutur. Oleh sebab itu, penerapan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa ditekankan pada pembelajaran arti referensial. Yang ketiga, penerapan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif dalam proses belajar mengajar bahasa Indonesia. Ciri-cirinya penerapan pendekatan pembelajaran komunikatif. 1. Makna merupakan hal yang terpenting. 2. Percakapan kalau digunakan harus berpusat di sekitar fungsi-fungsi komunikatif dan tidak dihafalkan secara normal. Yang ketiga, kontekstualisasi merupakan premis utama. 4. Belajar bahasa berarti berkomunikasi. 5. Komunikasi efektif dianjurkan. 6. Latihan penubiaan atau diri diperbolehkan tetapi jangan terlalu memberatkan. 7. Ucapan yang dapat dipahami sangat diutamakan. 8. Setiap alat bantu para pembelajar terima dengan baik. 9. Segala upaya untuk berkomunikasi dapat didorong sejak awal. Pelajari dengan sangat baik melalui usaha berkomunikasi. 10. Penggunaan bahasa secara bijaksana dapat diterima bila memang layak. 11. Terjemahan boleh digunakan kalau dibutuhkan siswa atau mereka benar-benar memperoleh keuntungan dari itu. 12. Membaca dan menulis dapat dimulai sejak awal bila diinginkan. 13. Sistem linguistik bahasa target akan dapat dipelajari dengan sangat baik melalui usaha berkomunikasi. 14. Kompetensi komunikatif merupakan tujuan. 15. Variasi linguistik merupakan konsep inti dalam materi dan metodologi. 16. Pengurutan ditentukan oleh pertimbangan mengenai isi, fungsi, atau makna yang memperbesar minat. 17. Guru menolong para pembelajar sedemikian rupa sehingga dapat mendorong mereka bekerja dengan bahasa itu. 18. Bahasa diciptakan oleh individu sering melalui proses trial error. 19. Kefasihan dan bahasa yang diterima merupakan tujuan utama. Ketepatan dinilai dalam konteks bukan dalam keabstrakan. 20. Para siswa diharapkan berinteraksi dengan orang lain melalui kelompok atau pasangan
lisan dan tulis. 2. Lisan dan tulis. 21. Guru tidak dapat mengetahui secara tepat bahasa apa yang akan dipakai siswa. 22. Motivasi intrinsik akan muncul dari minat terhadap apa yang dikomunikasikan dengan bahasa itu. Yang B. Peran proses belajar mengajar dalam metode kognitif. Ruben dan Tromposon dalam Taringan 1990-201 mengemukakan bahwa ciri-ciri pembelajar sesuai dengan konsep pendekatan pembelajaran komunikatif adalah sebagai berikut. 1. Selalu berkeinginan untuk menafsirkan sesuatu atau tuturan bahasa secara tepat. 2. Berkeinginan agar bahasa yang digunakan selalu komunikatif. 3. Pembelajaran tidak merasa malu jika berbuat kesalahan dalam 186 komunikasi. 4. Selalu menyesuaikan bentuk dan makna dalam berkomunikasi. 5. Frekuensi latihan berbahasa relatif tinggi. Dan yang ke-6, selalu memantau ujarnya sendiri dan ujaran penutur lain untuk mengetahui apakah pola-pola bahasa. Yang C. Peran guru dalam proses belajar mengajar. Ada 2 peran guru dalam proses belajar mengajar berdasarkan pendekatan komunikatif, yaitu yang pertama, memberi kemudahan dalam proses komunikasi antara sesama partisipan dan kelas, dan antara partisipan dengan kegiatan pembelajaran serta teks atau materi. Dan yang kedua, sebagai partisipan mandiri dalam kelompok belajar mengajar. Peran-peran kecil lainnya yaitu sebagai pengorganisasi, pembimbing dalam prosedur dan kegiatan pembelajaran, peneliti dan pembelajar dalam proses belajar tersebut. Poin D. Metodologi atau teknik pembelajaran bahasa berdasarkan pendekatan komunikatif. Metode-metode pembelajaran bahasa komunikatif dilandasi oleh teori pembelajaran yang mengacu pada 3 prinsip. Prinsip-prinsip tersebut adalah 1. Prinsip komunikasi adalah kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang melibatkan komunikasi nyata mampu mengembangkan proses pembelajaran. Yang kedua, prinsip tugas adalah kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas tempat dipakainya bahasa untuk melaksanakan tugas-tugas yang bermakna mampu mengembangkan proses pembelajaran. Yang ketiga, prinsip kebermaknaan merupakan bahasa yang bermakna bagi pembelajar untuk mengembangkan proses pembelajaran. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Henry Guntur, Taringan, 1990-295, menyatakan bahwa materi pembelajaran bahasa hendaknya memungkinkan penerapan metode-metode yang relevan dengan tugas komunikasi. Metode-metode tersebut mencakup metode permainan, bermain peran, simulasi, dan komunikasi pasangan. Untuk mewujudkan metode-metode pembelajaran bahasa yang berkaitan dengan permainan bermain peran, simulasi, dan komunikasi pasangan tersebut, diperlukan teknik pembelajaran yang relevan. Salah satu teknik pembelajaran tersebut adalah teknik drama. Yang poin E, peran materi pembelajaran. Dalam pembelajaran ditekankan pada hal yang menunjang komunikasi pembelajaran secara aktif. Ada 3 jenis materi yang perlu dipertimbangkan sebagai bahan pembelajaran, yaitu materi yang berdasarkan teks, materi yang berdasarkan tugas, materi yang berdasarkan bahan otentik. Memberikan tugas kepada siswa untuk mencari materi pembelajaran, baik materi yang bersifat tekstual maupun kontekstual. Misalnya materi yang berasal dari laporan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat. Yang keempat, pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode komunikatif, pendekatan komunikatif. Pola IBM dalam PK merupakan pola yang ideal. Komunikasi antara guru siswa-siswa, bahkan guru siswa masyarakat berkembang sangat optimal. Hal ini disebabkan oleh tiga hal utama. 1. PK dimaksudkan untuk menjembatani kenyataan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi di luar kelas dengan di dalam kelas. 2. Peran materi pembelajaran sebagai alat pemicu proses belajar mengajar, bukan sebagai bahan yang harus
dihafalkan siswa. Peran aktif antara guru dan siswa sangat demokratis. Yang terakhir, poin 4. Metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi humanistik. Penjelasannya, aliran psikologi yang keempat adalah psikologi humanistik. Bagi penganut teori psikologi ini, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dari keempat teori psikologi atau belajar, teori humanistik inilah yang paling abstrak, yang paling mendekati dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Meskipun teori dalam psikologi ini sangat menekankan pentingnya isi daripada proses belajar, dalam kenyataannya teori ini lebih bahaya berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya, seperti apa yang biasa kita amati dalam dunia keseharian. Wajar jika teori ini sangat bersifat eklektik. Teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuan untuk memanusiakan manusia atau mencapai aktualisasi diri dan sebagainya itu dapat tercapai. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.